Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Delia Paramita. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 252 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari pendidikan adalah menuntun. Artinya, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan ini, sebagai guru kita harus melaksanakan proses pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Yang berikutnya, memahami karakteristik dan potensi setiap siswa. Artinya, setiap siswa memiliki keunikan dan keunggulannya masing-masing. Maka kita harus melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang berikutnya, kita juga harus menuntun anak-anak kita sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam ataupun kodrat zaman. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus melaksanakan proses pembelajaran yang menyenangkan, sesuai dengan tujuan utama dari pendidikan. Untuk itu, artinya kita sebagai pendidik tidak menerapkan teacher center, artinya menjadikan guru sebagai satu-satunya pusat. Tapi yang harus kita terapkan adalah pendidikan yang berorientasi pada siswa. Kenapa harus demikian? Karena kita sebagai pendidik akan menghasilkan siswa-siswa yang cerdas 2I, yaitu cerdas secara iptek dan imtak, ilmu pengetahuan, serta keimanan dan takwa. Yang berikutnya, kita juga akan menghasilkan anak-anak yang 3B. Apa itu 3B? Anak-anak yang berbahagia, anak-anak yang bermanfaat, serta anak-anak yang berkarakter atau berbudi pekerti. Maka mari kita ingat kembali mengenai semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tulodo. Artinya, kita sebagai pendidik memberikan contoh atau memberikan teladan. Yang berikutnya, Ing Madyo Mangun Karso. Di tengah-tengah kita memberikan motivasi atau semangat kepada anak-anak kita. Dan Tutwuri Handayani. Di belakang kita memberikan dorongan dan dukungan. Nah, kita lihat juga berbagai metode pembelajaran. Yang pertama ada metode Montessori. Artinya yang konsennya adalah pembelajaran melalui panca indera. Yang berikutnya metode pembelajaran Froebel. Tidak meninggalkan pembelajaran dari panca indera, tapi yang diutamakan adalah permainan. Dan yang berikutnya metode pembelajaran dari taman siswa yang menggabungkan dua metode tersebut, yaitu metode Montessori dan metode Froebel. Karena pengajaran panca indera dan permainan keduanya tidak dapat dipisahkan. Nah, yang berikutnya, konsep yang tidak kalah pentingnya adalah anak-anak kita bukanlah kertas kosong atau metode tabula rasa, melainkan anak-anak kita sudah terlahir sesuai dengan kodratnya masing-masing. Dan untuk itu, tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan garis-garis samar agar lebih tegas dan lebih jelas lagi. Nah, menurut konsep Ki Hajar Dewantara yang berikutnya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih. Nah, ketika kita memiliki benih padi, maka tugas kita adalah menjadikan padi itu padi yang unggul, bukan mengubahnya menjadi tanaman lain, karena itu mustahil terjadi. Nah, begitu juga pada kita sebagai pendidik, menjadikan anak-anak kita anak-anak yang unggul, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berkarakter, untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Nah, kita tidak bisa membuat benih padi ini kemudian berubah menjadi tanaman jagung. Tidak bisa, bahkan tadi sangat mustahil. Dan ini juga harus kita pahami bahwa kita sebagai pendidik tidak bisa memaksakan atau mengubah semua kodrat yang ada. Anak-anak kita tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing, memiliki keunikan dan keunggulannya masing-masing. Nah,
Untuk melaksanakan proses pendidikan yang berpihak pada anak, saya mengkontekstualisasikan melalui teori pohon kelapa. Apa itu teori pohon kelapa? Yaitu kita lihat apa yang ada dari pohon kelapa. Dari mulai ujung daunnya sampai pada ujung akarnya semuanya bermanfaat. Maka kita harus melaksanakan proses pendidikan yang nantinya akan menghasilkan siswa-siswa yang akan bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat sekitar. Kita lihat filosofi dari pohon kelapa. Daunnya bermanfaat untuk membuat ketupat. Tengah-tengah daunnya, yaitu lidi, bermanfaat untuk membersihkan kotoran, dijadikan sapu. Buahnya sangat bermanfaat. Daging kelapanya bermanfaat, airnya sangat bermanfaat, batok kelapanya bermanfaat, juga sabut dari kelapanya juga bermanfaat. Kita ke batang pohonnya, bermanfaat juga. Bisa dijadikan kayu, bisa dijadikan bahan bakar, atau yang lainnya. Begitu juga dengan akar kelapa. Semuanya bermanfaat. Maka kita sebagai pendidik harus menghasilkan anak-anak yang bermanfaat seperti teori pohon kelapa. Nah, kita akan melihat bagaimana proses pendidikan yang berpihak pada murid yang dilaksanakan di SMP Negeri 252 Jakarta. صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل يا صديقي دلني لله إني غاية الفردوس والظل الظليل يا صديقي إننا بالله نحيا فهو نور وهو زاد والدليل يا صديقي حبنا يبقى إذا كنا. Berikutnya kita akan melihat bagaimana proses kegiatan 3S yang mendukung pendidikan yang berpihak pada murid. 3S yaitu kegiatan senyum, sapa, dan salam yang dilakukan oleh Bapak Ibu Guru ketika menyambut seluruh peserta didik datang di pagi hari. Yang berikutnya di SMP Negeri 252 Jakarta juga dilaksanakan kegiatan pembiasaan keagamaan untuk menjadikan anak-anak yang cerdas secara imtak. Ada kegiatan tadarus pagi, ada kegiatan pesantren kilat, ada kegiatan sholat duha berjamaah, serta kegiatan keagamaan yang lainnya. Kemudian di SMP Negeri 252 Jakarta juga diadakan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai dengan minat bakat anak-anak kita. Ada ekskul tari, ada ekskul pramuka, ada ekskul paskibra, ada ekskul basket, PMR, rohis, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga ada kegiatan apresiasi drama untuk anak-anak yang memang suka di bidang acting atau seni peran. Nah, juga di SMP Negeri 252 Jakarta telah melaksanakan proyek P5 ya dengan tema budaya Betawi. Di sini dikenalkan berbagai macam budaya Betawi baik dari segi makanan, tarian, dan lain sebagainya. Untuk itu, dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan, maka ada poin yang harus sama-sama kita simpulkan. Untuk melaksanakan pendidikan yang berpihak pada anak, maka kita sebagai pendidik harus menyesuaikan perkembangan zaman. Jangan sampai kita tertinggal. Yang berikutnya juga kita harus memberikan kemerdekaan dalam belajar dan mengutamakan adab serta budi pekerti. Itu semua dilakukan untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan pada anak, agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas dan bermanfaat, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.